Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nurul Sulistyo Nengrucjati dengan NIM belakang 007. Aku dari kelas Gizi 2A, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Program Studi Gizi. Jadi kali ini aku mau maparin materi mengenai sistem penginderaan bagian penglihatan atau organ mata. Bagian pertama yaitu mengenai apa itu mata dan apa ya fungsi dari mata. Jadi, mata merupakan salah satu organ indera yang berfungsi sebagai indera penglihatan yang peka terhadap cahaya. Mata memiliki reseptor khusus bernama fotoreseptor yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari luar. Nah, fungsi mata sendiri yaitu menerima rangsangan berkas cahaya yang kemudian akan diproses menjadi gambaran suatu objek dengan jelas. Bagian berikutnya yaitu mengenai subbab bagian-bagian mata. Nah, yang pertama itu ada alat tambahan mata. Alat tambahan mata ini terdiri dari alis, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Alis berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran atau keringat ke dalam mata. Kemudian kelopak mata berfungsi untuk menutup bola mata dan melindungi mata dari benda asing seperti debu. Yang ketiga ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata dan mencegah kotoran masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada kelenjar air mata atau aparatus lakrimal, yaitu sebagai penghasil cairan untuk menjaga bola mata agar tetap basah atau lembab dan bersih. Nah, berikut juga disertakan gambar dari alat tambahan mata. Bisa teman-teman lihat ya di samping. Baik, sebelumnya tadi sempat dijelaskan mengenai bagian kelopak mata. Nah, kelopak mata sendiri itu terdiri dari konjungtiva, kelenjar meibomian, lapisan tarsal, otot orbicularis oculi, jaringan ikat, dan kulit luar. Konjungtiva itu selaput lendir yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan bola mata. Sedangkan kelenjar meibomian merupakan kelenjar yang menghasilkan lemak untuk mencegah pelekatan kedua kelopak mata. Lapisan tarsal sendiri berupa jaringan ikat yang kuat untuk menunjang kelopak mata, dan otot orbicularis oculi merupakan otot yang berfungsi untuk menutup bola mata. Selanjutnya ada bagian bola mata. Bola mata sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada tunica fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea, yang kedua tunica vasculosa yang terdiri dari koroid dan iris, yang ketiga ada tunica nervosa yang terdiri dari retina dan 3 lapisan neuron. Nah, di samping pernyataan berikut juga disertakan gambar dari bagian-bagian bola mata. Bagian bola mata yang pertama yaitu lapisan tunica fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea. Sklera merupakan lapisan luar atau bagian dinding mata yang berwarna putih dan tidak tembus cahaya, sedangkan kornea merupakan lapisan luar mata yang jernih dan tembus cahaya. Kornea ini dapat membantu memfokuskan bayangan benda pada retina. Bagian selanjutnya dari bola mata yaitu lapisan tunica vasculosa yang terdiri dari koroid dan iris. Koroid merupakan lapisan jaringan yang tipis yang mengandung banyak pembuluh darah dan berwarna coklat. Jadi berwarna coklat ini diakibatkan oleh adanya pigmen yang berada di koroid. Nah, bagian belakang lapisan ini tuh ditembus oleh saraf otak 2. Selanjutnya adalah iris. Iris merupakan selaput yang terletak menggantung di antara lensa dan kornea, yang di tengah-tengahnya itu terdapat lubang bulat bernama pupil. Pupil dapat diatur dengan otot dilator yang berfungsi untuk memperlebar diameter pupil dan otot stinger yang berfungsi untuk memperkecil diameter pupil. Dalam iris juga mengandung banyak pembuluh darah dan pigmen. Keberadaan pigmen ini mempengaruhi warna mata. Misalnya, tidak adanya pigmen itu dapat menyebabkan warna pada mata itu menjadi merah.
Sedikit pigmen itu menyebabkan mata berwarna biru, sedangkan adanya lebih banyak pigmen itu menyebabkan warna pada mata itu abu-abu, coklat, atau bahkan hitam. Bagian ketiga dari bola mata yaitu lapisan tunika nervosa yang terdiri dari retina dan 3 lapisan neuron. Nah, retina merupakan lapisan yang paling dalam dari bola mata, terdiri dari 3 lapis neuron, yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut, yang merupakan reseptor yang mengandung pigmen dan sensitif terhadap cahaya. Sel batang diperlukan untuk penglihatan cahaya remang untuk melihat bayangan, sedangkan sel kerucut diperlukan untuk penglihatan cahaya terang untuk melihat warna. Yang kedua adalah lapisan neuron bipolar yang berfungsi untuk mengirimkan informasi dari sel batang dan sel kerucut ke neuron ganglion. Yang terakhir ada lapisan neuron ganglion yang berfungsi untuk memproses informasi visual dari neuron bipolar dan mengirimkannya ke otak. Selain alat tambahan mata dan bola mata, mata juga terdiri dari otot mata yang bekerja di bawah kesadaran. Nah, otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Otot pada mata terdiri dari rectus medialis, menarik bola mata ke dalam, rectus lateralis, yang menarik bola mata ke samping, rectus superior, berfungsi menarik bola mata ke atas, rectus inferior, yaitu menarik bola mata ke bawah, obligus inferior, yang berfungsi memutar ke samping atas, dan obligus superior, yang berfungsi memutar bola mata ke samping dalam. Berikut juga ada gambarnya ya di samping. Bagian berikutnya yaitu saraf mata. Saraf mata atau disebut juga dengan saraf optik merupakan saraf kedua dari 12 saraf kranial pada otak yang terdiri dari nervus opticus 2, berfungsi untuk asosiasi dari apa yang ditangkap oleh mata. Selanjutnya ada nervus oculomotor 3, berfungsi untuk motorik dari bola mata. Selanjutnya ada nervus trochlearis 4 dan nervus abducens 6, berfungsi sebagai pengatur dari motorik mata. Bagian selanjutnya dari mata yaitu ada lensa mata. Lensa merupakan bagian yang terletak di belakang iris yang berupa kapsul elastik, transparan, dan bikonveks. Bikonveks ini berarti bentuknya cembung di kedua sisinya dan dapat mengubahnya guna menyesuaikan jarak fokus mata. Nah, lensa merupakan organ fokus utama yang membiaskan berkas cahaya dari pantulan benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Bagian lain dari mata itu ada aqueous humor, yaitu cairan jernih yang mengalir di antara lensa dan kornea yang membantu dalam penyaluran nutrisi dan menjaga tekanan pada mata. Yang kedua ada vitreous humor, yaitu gel transparan yang terletak di antara lensa dan retina yang membantu menjaga bentuk mata dan dapat meredam guncangan. Selanjutnya adalah proses melihat atau mekanisme mata melihat. Yang pertama adalah objek benda akan memantulkan gelombang cahaya yang masuk melalui kornea mata. Nah, gelombang cahaya ini akan diatur jumlahnya saat melewati pupil. Gelombang cahaya difokuskan oleh lensa mata ke titik fokus di retina, yang menghasilkan bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saraf mata akan mengirimkan informasi bayangan tersebut ke otak untuk diterjemahkan. Otak menerjemahkan bayangan atau membalik bayangan itu sehingga mata kita dapat melihat objek yang sebenarnya. Pembahasan berikutnya yaitu gangguan pada mata. Jadi di sini dicantumkan beberapa gangguan pada mata. Yang pertama yaitu kebutaan atau kondisi kurangnya persepsi visual karena faktor fisik atau faktor syaraf yang merujuk pada hilangnya penglihatan yang tidak dapat diobati dengan kacamata atau lensa kontak.
Yang kedua ada astigmatisme atau mata silindris, yaitu suatu kondisi pada mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur karena bentuk kornea yang tidak teratur dan lensa mata mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggirnya. Selanjutnya ada katarak. Katarak ini keadaan di mana terjadi kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan pada lensa ataupun adanya denaturasi protein pada lensa. Gangguan lain pada mata yaitu ada rabun senja, yaitu gangguan pada penglihatan yang menyebabkan kesulitan untuk melihat objek atau lingkungan di sekitarnya pada malam hari dan saat berada di tempat gelap atau kekurangan cahaya. Selanjutnya ada rabun jauh, yaitu gangguan pada penglihatan yang disebabkan karena lensa mata itu terlalu cembung atau bulat sehingga tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh. Dan yang terakhir ada rabun dekat, yaitu gangguan pada penglihatan yang disebabkan karena lensa mata terlalu cekung atau pipih sehingga tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Nah, berikutnya di sini aku punya tebak-tebakan nih. Aku punya tes ilusi optik buat kalian. Yang pertama itu di gambar pertama, coba kalian tebak hewan apa yang kalian lihat di gambar yang aku cantumin. Untuk yang kedua, coba kalian tulis angka berapa aja yang bisa kalian lihat di objek yang aku cantumin. Nah, jawaban kalian bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.